Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala fala hawla wala quwata illa billah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana subhanaka innaka antal alimul hakim fa'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menguatkan dan memberikan kita kesempatan, dan segala puji bagi Allah yang masih memberikan limpahan kenikmatan juga kebaikannya. Terlebih lagi Allah masih membuat kita istiqamah di jalan ketaatan kepadanya. Semoga Allah mudahkan segala langkah dan Allah istiqamahkan segala ibadah sampai akhirnya kita kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selagi masih hidup, berdoalah agar Allah terima amal dan ampuni dosa. Selagi masih hidup, berdoalah kepada Allah agar kita husnul khatimah. Jadi bukan pas sudah meninggal didoain husnul khatimah. Pas masih hidup kita saling mendoakan agar kita wafat di atas husnul khatimah. Kalau sudah wafat enggak bisa lagi minta husnul khatimah. Orang ada yang meninggal baru didoain semoga husnul khatimah. Belum tahu. Karena kita mendoakannya telat. Kita doainnya dari sekarang supaya kita kalaupun sudah waktunya tiba, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dan tidak akan tercapai kematian yang indah kecuali kita bisa istiqamah di atas ibadah. Tidak akan tercapai ending yang indah kecuali kita semua bisa mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengindahkan panggilan Allah, mengindahkan perintahnya, mengindahkan segala larangannya untuk dijauhkan, maka dia akan pulang dalam keadaan yang indah. Dan insyaallah orang-orang yang mengindahkan perintah Allah, Allah akan berikan kehidupan yang indah di dunia dan di akhirat. Maka alhamdulillah malam hari ini kita dipertemukan lagi di majelis ini untuk masih melanjutkan pembahasan kitab kita, yaitu Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayati As-Sa'idah, yaitu pedoman untuk meraih hidup bahagia, pedoman bermanfaat untuk meraih hidup yang bahagia. Dan terutama seorang muslim, seorang mukmin tidak mencari bahagia semata atau bahagia yang fana di dunia, tapi yang mereka cari adalah bahagia yang abadi, bahagia yang selamanya, yaitu bahagia di akhirat ketika kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Apalah arti kita bahagia di dunia namun tidak Allah berikan bahagia di akhirat? Apalah arti sebenarnya Allah siapkan kita bahagia di akhirat namun ternyata di dunia kita sengsara? Kita ingin kedua-duanya. Kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan di akhirat. Dan percayalah, orang-orang yang Allah jamin kebahagiaannya di akhirat, merekalah orang-orang yang Allah bahagiakan di dunia. Tapi belum tentu orang yang diberikan bahagia di dunia itu dapat jaminan Allah bahagiakan di akhirat. Maka dalam hal ini semua orang yang memprioritaskan kepulangannya kepada Allah, Allah akan buat indah hidupnya. Adapun orang-orang yang lupa kepulangannya kepada Allah, lupa akhirat, maka dia tidak akan merasakan indahnya hidup. Lalu kenapa orang-orang kafir justru hidupnya bahagia? Yang ada di mata antum dia bahagia, namun di balik itu semua kita nggak tahu. Kebahagiaan yang fana, kebahagiaan yang semu, kebahagiaan yang cover saja. Apalagi sekarang kebahagiaan itu bisa di-setting, bisa dibuat-buat. Kita nggak ada yang tahu. Maka jangan lihat kebahagiaan itu hanya dari nominal, dari hidup yang kaya raya, dari jabatan yang tinggi, dari usaha yang lancar terus. Belum tentu. Karena kebahagiaan itu tidak dilihat dari zahirnya, akan tetapi kebahagiaan itu dilihat dari batin kita. Saat hati kita merasa bahagia meskipun hidup lagi susah, saat hati kita masih bahagia meskipun hidup lagi sulit, itu tetap dihitung bahagia. Dan ini nikmat yang seringkali kita lupakan. Maka malam hari ini kita masuk pada al-wasail atau al-wasilah ats-tsalitsah, yaitu kiat yang ketiga untuk meraih hidup yang bahagia. Kiat yang pertama dan yang kedua sudah kita sebutkan. Yang pertama adalah iman dan amal saleh, dan yang kedua adalah menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat. Dengan kita menyibukkan diri, kita bisa mendapatkan nilai-nilai manfaat, dan dengan manfaat kita bisa bahagia. Nah, yang ketiga, yaitu kiat yang malam hari ini akan kita bahas adalah tentang bagaimana meraih kebahagiaan melalui zikrullah, melalui zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bacakan dulu penulis Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, faslun
wa min akbaril asbabil insyirahil sadri wa tuma'ninatihi al-iktsaru min dzikrillah. Fa inna lidzalika ta'tsiran ajiban fi insyirahis sadri wa tuma'ninatihi wa zawali hammihi wa ghammihi. Kata beliau, di antara sebab yang paling besar yang bisa melapangkan dada dan membuat kita tenang hidupnya adalah al-iktsaru min dzikrillah, yaitu memperbanyak mengingat Allah. Dan definisi zikrullah itu bukan cuma soal yang kita ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, bukan cuma itu. Tapi saat kita selalu mengingat Allah di setiap keadaan, kita selalu mengingat Allah di setiap detak dan detik hidup kita, itu disebut zikrullah. Saat di kepala kita selalu ingat siapa Tuhan kita dan apa tujuan hidup kita, itu zikrullah. Bukan cuma lisan yang basah, namun fikiran yang selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara kita yang lisannya basah dengan zikir, namun hatinya terpaut oleh dunia. Kepalanya terpaut dengan dunia. Bukankah kita selama ini mengatakan Allahu Akbar pada saat takbiratul ihram, namun tidak membesarkan Allah di dalam hati kita? Masih kepikiran kerjaan, kepikiran dagangan, kepikiran hutang dan lain-lain. Mana kepala kita tidak terpaut dengan Allah Subhanahu wa taala? Padahal lisan mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tapi enggak terpaut kepada Allah. Itu bukan zikrullah. Padahal salat bagian dari zikrullah. Tapi kenapa orang gagal zikrullah di dalam salatnya? Itu karena dia hanya membasahi lisannya dan menggerakkan badannya, namun tidak membawa akal, hati, pikiran untuk terpaut juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini, mengingat Allah selalu dalam setiap detik dan detak hidup kita, itu membuat kita hidup lebih bahagia. Penulis membawakan firman Allah Subhanahu wa taala surat Ar-Ra'd ayat 28. Allah berfirman, walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, dialah orang-orang yang beriman yang hatinya Allah Subhanahu wa taala tenangkan, yang hatinya Allah Subhanahu wa taala berikan kebahagiaan. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi bahagia. Ketahuilah dengan selalu menghadirkan Allah di dalam kehidupan kita, maka hidup kita akan bahagia. Ini jaminan dari Allah, bukan teori. Ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu bukan teori, tapi ini harus dipraktekkan, dan memang janji dari Allah Subhanahu wa taala, inna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti, dan kita harus percaya itu. Maka dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Di ayat ini para jamaah sekalian, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, itu mengandung dua tafsir. Tafsir pertama, makna zikrullah di sini adalah selalu menghadirkan Allah dalam kehidupan. Yang tadi kita sebut, kita selalu ingat Allah Subhanahu wa taala, kita tahu jalan pulang, kita tahu kapan pun bisa mati, kita tahu Allah Subhanahu wa taala mengawasi kita, tenang hidup. Itu definisi dari takwa. Berarti zikrullah di sini adalah maknanya takwa. Saat kita selalu menghadirkan Allah dalam setiap langkah kita. Kalau orang dia selalu mengingat Allah dan menghadirkan Allah dalam setiap tindakannya, gak mungkin ada koruptor. Gak mungkin. Kalau orang selalu menghadirkan Allah dan selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin ada penjahat. Karena mereka pasti tidak menghadirkan Allah di dalam setiap langkahnya. Apa yang menyebabkan manusia menjadi brutal dan merusak? Itu karena dia tidak menghadirkan Tuhannya. Itu Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak punya Tuhan sekarang jadi punya ruang, merasa bangga, merasa memiliki kebebasan berpikir, kebebasan beragama. Bodoh namanya. Orang hidup tanpa arahan Tuhannya, orang hidup tanpa arahan Allah Subhanahu wa taala. Mau kemana mereka? Ini dunia milik Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu hidup tanpa arahan Allah mustahil. Kenapa orang sekarang malah bangga dengan orang-orang yang tidak meyakini adanya Tuhan? Ateis punya tempat, ateis dibanggakan, ateis diangkat-angkat. Apa gunanya mereka hidup? Hidup ini ada yang menciptakan dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Maka itu maknanya. Yang pertama adalah kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam hidup kita. Tafsir yang kedua adalah makna zikrullah di sini adalah Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala disebut sebagai az-zikru, peringatan. Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra dan kami langsung yang menjaganya. Az-zikra di situ maknanya Al-Qur'an. Berarti orang-orang yang selalu dekat dengan Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an, tidak jauh dari Al-Qur'an, Allah jamin kehidupannya.
Coba tanya antum diri antum sendiri sekarang, sudah baca Al-Quran hari ini? Apakah kita sudah baca Al-Quran hari ini? Atau jangan-jangan Quran kita masih berdebu di sana, dijadikan tempat tinggal rayap di rumah kita? Atau Al-Quran hanya terpajang indah di rumah kita yang mewah itu, namun tidak pernah kita baca isinya? Betapa banyak rumah yang isinya kaligrafi, namun dia tidak baca Al-Quran, gak ada gunanya. Dia cari keberkahan dari lafaz, namun tidak membacanya, itu gak ada gunanya. Apa yang dia cari? Masjid banyak kaligrafinya, kalau di dalamnya tidak baca Al-Quran, apa gunanya rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini? Karena hakikatnya yang kita baca, yang kita tadabburi, dan orang-orang yang membaca dan mentadabburi Al-Quran, mereka lah orang-orang yang zikrullah, selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Orang-orang yang membaca Al-Quran, itu Allah jaminnya urusan dunianya. Allah sebutkan dalam surat Taha ayat 123, 124, 125, 126. Allah gambarkan tentang orang-orang yang selalu berpegang teguh pada Al-Quran dan orang-orang berpaling dari Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, Allah akan sempitkan hidupnya. Berarti kan jelas hidup kita sempit gara-gara kita jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Sampai nanti mereka protes kepada Allah. Lima hasyartani a'ma. Ya Allah, engkau kenapa kumpulkan kami dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Dulu kami bisa lihat. Sekarang nih kita bisa lihat. Nanti ketika Allah kumpulkan dalam keadaan buta, kita protes. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu Al-Quran diturunkan di dalam hidupmu, namun kamu melupakan Quran, biar hari ini kami yang melupakan kalian. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan ancaman yang sangat pedih. Di dunia dikasih kehidupan yang sempit, di akhirat dibutakan matanya. Itu menandakan bahwasanya jelas zikrullah adalah bagian dari cara kita meraih hidup yang bahagia. Fali zikrillahi asarun azimun fi husuli hadzal matlubi li khasiyatihi wa lima yarjuhu al-'abdu min thawabihi wa ajrihi. Dalam setiap mengingat Allah Subhanahu wa taala itu memiliki kedudukan yang khusus selama kita itu melakukannya karena kita selalu berharap balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika at-tahaddutsu bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Berikut juga bagian dari zikrullah adalah selalu mengucapkan nikmat yang Allah berikan. Ini bagian dari zikrullah ini. Kalau kita dapat nikmat, kita katakan alhamdulillah. Ini zikrullah. Ketika kita dapat musibah, kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga zikrullah. Banyak di antara kita yang ketika dapat musibah ingat Allah, tapi ketika dapat nikmat lupa dia. Lagi di atas dunia dia lupa. Tapi kalau lagi susah dia merengek kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita-kita yang sekarang menyambut panggilan Allah hanya pada saat susah saja. Kita adalah makhluk yang banyak maunya dan selalu datang pas ada maunya. Subhanallah. Padahal kita harus selalu mengingat Allah dalam setiap detik. Di sini at-tahadduts bi ni'amillahi adh-dhahira wal batinah. Kita selalu memuji Allah, tahadduts bin ni'mah, atas semua nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Fa inna ma'rifataha wat tahadduts biha yadfa'u Allahu bihil ham wal gham wa yahussu al-'abda 'ala asy-syukri alladhi huwa arfa'ul maratibi wa a'laha. Kata penulis, tahadduts bin ni'mah itu bisa menghilangkan kesedihan di dalam hati, melenyapkan keresahan hati, dan bisa mengangkat derajat kita sebagai orang yang selalu bersyukur. Karena hidup ini hanya seputar dua perkara jamaah, seputar syukur dan sabar. Antum dapat nikmat ya bersyukur, dapat musibah ya syukurin. Syukurin, sabarin. Antum harus bersabar, antum harus terima itu. Ini dua metode supaya hidup tenang. Bersyukur dan sabar. Kadang-kala kita sulit untuk melakukannya. Ini Anda tanya sama antum, mana yang lebih sulit, bersyukur atau bersabar? Mana yang lebih susah, syukur atau sabar? Hah? Tergantung keadaan gitu kan ya, antum bilang. Syukur atau sabar, mana yang lebih sulit? Ini pertanyaannya perspektif. Kalau lagi diuji, ya sabar yang susah. Kalau dapat nikmat, syukur juga susah. Dan percayalah, syukur dan sabar itu sama-sama susah. Yang lebih susah adalah syukur. Kenapa Anda bilang lebih susah syukur? Kalau lagi kena musibah, orang sabar tuh ya darurat namanya. Dia mau nggak mau pasti sabar. Dia tahu harus ngapain lagi, ya sabar. Tapi syukur, banyak orang lupa.
Banyak orang lupa caranya bersyukur, namun orang terpaksa sabar tuh banyak. Terpaksa bersyukur nggak ada. Ada orang misalnya bilang, aduh kaya banget lagi, terpaksa harus bersyukur gitu. Nggak ada. Dia pasti nggak ada yang terpaksa bersyukur. Banyak orang lupa dari syukur. Kalau sabar semua orang terpaksa mungkin awalnya dalam bersabar. Maka dalam hal ini syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tanda Allah mengangkat derajat kita. Makanya sedikit orang-orang bersyukur. Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Makanya Allah ketika menasihati keluarga Daud, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, kalian bekerjalah sebagai bentuk syukur kepadaku. Wa qalilan min ibadiyasy syakur. Sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ini kan nasihat. Kadang-kala kita sukses itu merasa kita gara-gara kepintaran kita, rajinnya kita, tekun dan usaha kita. Waliyadzubillah. Orang kalau ngasih motivasi gayanya tengil banget gitu. Kalau ngasih motivasi, saya ini mulai dari nol ya. Saya bergerak begini, saya usaha bangun pagi, pulang pagi, pokoknya saya usaha keringat saya ini, hasil keringat saya. Mana Allah dalam ucapan itu? Mana usaha dari Allah Subhanahu wa taala, kekuatan yang Allah kasih, kemudahan yang Allah berikan, bahkan kesuksesan yang Allah kasih, mana Allah di dalam ucapan kita itu? Ini banyak orang seperti itu. Ketika udah punya, dia merasa ini usaha saya, ini hasil usaha saya. Pun kadang ketika susah dia katakan apa? Ini mah takdir Allah. Giliran susah ngomongnya ini takdir Allah. Kita susah dan senang bagian dari rencana Allah Azza wa Jalla. Maka itu bagian dari zikrullah. Hatta walau kana al-'abdu fi halati faqrin aw maradin aw ghairihi min anwa'il balaya fa innahu idza qabala baina ni'amillahi 'alaihi allati la yuhsalaha 'addun wa la hisab wa baina ma asabahu min makruhin lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah. Allah, ini indah kata-kata terakhir. Lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah. Kalau kita tahu betapa banyak nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, betapa tak terhitungnya nikmat Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri dibandingkan dengan musibah ujian yang sedikit yang harus kita sabari, maka ujian Allah tidak akan ada apa-apanya dibandingkan nikmatnya. Ini kalimat terakhir yang penulis bilang, lam yakun lil makruhi ila ni'ami nisbah. Maka sesuatu yang sulit tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Antum hitunglah berapa tahun antum sehat dan berapa hari antum sakit. Orang sakit gigi 2 hari itu kayak enggak dikasih nikmat 2 tahun gitu. Orang dikasih demam cuma berapa malam, itu ngeluh marah-marah kepada Allah kayak enggak pernah dikasih hidup. Dia sakit paling berapa tahun. Tidak ada orang sakit yang isi sakitnya lebih banyak daripada hidup sehatnya. Kadang-kadang musibah yang sedikit menghapuskan begitu banyak nikmat Allah yang tak terhitung. Padahal sebenarnya nikmat Allah yang begitu banyak yang harus kita syukuri membuat kita lupa Allah ngasih ujian sama kita. Kadang saya suka malu sama orang-orang yang mungkin hidupnya susah, berjuang, yang mati-matian, bahkan dia mencari uang itu hanya untuk makan hari itu saja. Tapi dia masih sempat mengatakan, alhamdulillah ini rezeki dari Allah buat saya hari ini. Kita yang gajinya udah di atas UMR 2 kali lipat, 3 kali lipat, tabungan penuh, sampai diblokir pemerintah kan gitu ya. Tabungan penuh dan lain-lain kayak gitu. Saking banyaknya uang nggak dipakai di bank, tuh uang dinginnya banyak, masya Allah. Masih juga ngeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah urusan pusing begini pusing. Itu karena kita tidak pernah mensyukuri nikmat yang banyak. Antum catat poin ini. Terkadang kita lebih sibuk mencari-cari nikmat yang belum ada sehingga kita lupa untuk sibuk bersyukur atas nikmat yang ada. Yang enggak ada antum cari, yang ada antum lupakan. Ini bagian yang harus kita selalu ingat di dalam hidup kita. Balil makruhul wal masaibu idza btalallahu bihal abdu idza btalallahu bihal abda wa adda fiha wazifat as-sabri war ridha wat taslim. Kalaulah seorang hamba itu ketika dapat musibah dan ujian itu dia terima, dia sabar, dia ridha, hanat wa ta'tuha wa khaffat ma'unataha, maka akan ringan masalahnya. Orang kalau sabar, menerima, jalanin aja, ringan pasti masalahnya. Kita yang merasa berat itu mungkin kita tidak menerima itu. Kita menjadikan itu sebagai beban di dalam hidup kita. Wa kana ta'milul 'abdi li ajriha wa thawabiha wa ta'abbud lillahi bil qiyami bi wazifati sabri war ridha yad'u al asya'al murrah hulwah fatunsihi halawatu ajriha mararata sabriha. Allah, indah lagi ini quotes lagi dari Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu taala. Kata beliau, kalaulah kita itu berusaha untuk mengingat betapa Allah Subhanahu wa taala itu baik sama kita dengan segala nikmatnya dan kita hadapi dengan sabar, tenang, menerima, maka kita akan merasakan balasannya lebih indah daripada sabarnya. Bahkan penulis bilang apa? Fatunsihi halawatu ajriha
mararata sadriha. Maka manisnya pahala akan menghapus pahitnya sabar. Kita ngerasain bahwasanya sabar tuh pahit, susah, tapi hasilnya membuat kita lupa pahitnya. Kalau udah kena manis, lupa pahitnya. Orang kalau minum obat, pahit tuh. Pahit, dia pasti berjuang dengan rasa pahitnya, pengen muntah dan seterusnya. Tapi kalau udah sembuh, pasti hilang rasa pahitnya obat. Banyak orang yang rela minum obat yang pahit karena dia tahu akan manisnya sembuh. Manisnya sehat. Kenapa dia mau minum obat? Bahkan orang selalu bilang namanya obat ya pahit. Kenapa mau diminum? Karena dia tahu manisnya sehat. Manisnya sembuh, dia tahu. Sehingga manisnya sembuh membuat dia mau meminum pahitnya obat. Maka harusnya manisnya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu membuat kita lupa pahitnya sabar kita berjuang menghadapi masalahnya. Makanya ada dalam hadis kata Nabi SAW, ada seorang hamba yang diperlihatkan depannya surga. Depannya surga diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang itu diminta masuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika masuk dia katakan, sungguh seluruh kenikmatan yang saya dapatkan di dunia ini, semua kenikmatan yang saya dapatkan di dunia, semua ketika saya masuk surga, kenikmatan itu nggak ada apa-apanya lagi. Baru masuk, belum ngapa-ngapain. Dia belum minta, belum menikmatin apa-apa. Dia cuma baru masuk dan ngelihat surga. Dia katakan seluruh kenikmatan dunia yang pernah saya punya nggak ada apa-apanya dibandingkan saya masuk surga. Lalu dibawa masuk ke dalam neraka. Begitu masuk dia katakan, sungguh seluruh musibah, seluruh siksaan, seluruh ujian yang saya dapatkan di dunia gak ada apa-apanya dibandingkan sama neraka. Sama neraka gak ada apa-apanya. Dia tahu bahwasanya seluruh ujian ini gak ada apa-apanya sama azab. Dia gak tahu. Maka dalam hal ini sebelum kita masuk ke situ, orang mukmin tuh gak harus masuk untuk tahu panasnya neraka. Orang mukmin tuh gak harus masuk buat ngecek neraka beneran ada azabnya atau enggak. Ketika dikasih tahu neraka itu azabnya pedih dan seterusnya, dia harus menjauh dari neraka tersebut. Dan kita harus cari jalan bagaimana caranya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini wa min anfa'il asya'i hadzal mawdhi', dan di antara perkara yang penting juga di dalam zikrullah adalah isti'malu ma arsyada ilaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadits sahih haitsu qala, yaitu mengamalkan isi hadis yang Nabi sampaikan ini. Ini ada hadis dari Nabi SAW dan ini merupakan hadis yang bisa menjadi renungan kita wahai para hamba yang selalu mengeluhkan hidup. Kata Nabi SAW, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdaru alla tazdaru ni'matallahi 'alaikum." Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kalian dan janganlah kalian melihat orang-orang yang ada di atas kalian. Karena sesungguhnya dengan cara itu kita jadi tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang kalau selalu melihat ke atas saja, nggak ada habisnya. Punya mobil A, ngelihat mobil B yang lebih bagus, dia pengen mobil B, mobil A-nya nggak disyukuri. Kadang-kadang kita begitu. Sekarang orang misalnya berburu handphone aja, nggak ada habisnya. Antum beli iPhone 11, ada iPhone 12, ada iPhone 13, ada 14, 15 sampai 20 nanti muncul. Nggak ada habisnya. Mau mobil listrik yang ini antum beli serinya, nanti ada lagi seri yang lain. Mau beli motor yang ini, nanti ada keluar lagi motor yang lain. Gak ada habisnya kalau ngelihat ke atas. Saat lihat motor, lihat orang yang jalan kaki, gak punya kendaraan. Saat naik mobil, lihat orang naik motor yang kehujanan. Dan kita kadang-kadang selalu melihat ke atas. Tidak pernah melihat bagaimana orang-orang di bawah kita yang lebih sulit. Sekali-kali kalau jalan-jalan itu, yang dilihat yang susahnya, jangan yang kayaknya. Jangan selalu melihat keindahan dunia, tapi lihat orang-orang yang berjuang melawan indahnya dunia ini. Ana kadang-kadang punya kebiasaan tuh jemaah, sore-sore misalnya jalan sama istri gitu, sama anak, sore-sore naik motor, terus kita ngelihat orang-orang yang di pinggir jalan gitu. Ada yang jadi badut, ada yang minta-minta, ada yang pemulung, ada anak-anak kecil sudah mulung dan lain-lain seperti itu. Satu ketika satu hari, ana berusaha ngajarin istri ana tentang hadis ini. Kita ajak dia jalan-jalan, terus ada ibu-ibu di pinggir jalan pemulung, ibu-ibu sama anaknya. Ya, terus kita anak kasih uang, anak kasih ini buat antum begini. Terus si ibu itu ngedoain, semoga rezekinya begini, begitu. Oh panjang doanya, padahal anak ngasih nggak seberapa. Tapi dia doainnya panjang banget, masya Allah doanya banyak sekali. Terus anda bilang sama istri anda, lihat dikasih segitu, doanya panjang banget. Kadang kamu dikasih uangnya banyak, ngedoain suaminya pas-pasan gitu. Istri dikasih banyak sama suaminya, ngedoain suaminya tidak sepanjang itu. Apa bedanya? Mungkin syukurnya yang gak pernah diterapkan.
Ini orang bersyukur sehingga dia mendoakan orang yang memberinya itu dengan begitu panjangnya. Begitu panjangnya dia doakan meskipun kita baru sekali melakukannya, baru sekali ngasihnya. Tapi kadang-kadang kita tidak bersyukur. Coba istri ketika misalnya dikasih uang, apa yang pertama kali dia ucapkan? Kok segini? Kok segini? Tumben sedikit, tumben berkurang. Yang dicari yang kurangnya. Alhamdulillahnya mana? Alhamdulillahnya mana? Padahal itu semua bagian dari bentuk zikrullah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berada di dalam posisi yang selalu di atas, jangan melulu melihat ke atas. Semakin ke atas ketika Allah jatuhkan itu lebih sakit. Tapi lihatlah terus ke bawah, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji banyak orang di antara kita. Maka itu jauh lebih membuat kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin besar syukurnya, akan sedikit maunya dan akan sedikit tekanan hidupnya, juga akan besar kemungkinan bahagianya. Ini rumus hidup. Semakin kita besar syukur, sedikit maunya, sedikit tekanan, akan besar kemungkinan bahagianya. Sebaliknya, sedikit bersyukur, akan banyak tekanan hidup dan akan banyak maunya, akan banyak tekanan hidupnya dan akan sedikit kemungkinan bahagianya. Orang kalau banyak gayanya, banyak tekanan, banyak gayanya, makin susah hidup. Semakin besar gaya, semakin besar tekanannya. Tapi kalau mau hidup tenang, kecilkan gaya, maka akan sedikit tekanannya. Bahasa ringannya adalah kecilkan gaya, besarkan daya. Bukan kebalikannya, bukan besarkan gaya, kecilkan daya gitu. Kadang-kadang udah susah banyak gaya gitu, mohon maaf. Udah susah banyak gaya, udah susah gaya hidupnya Masya Allah. Udah susah kadang-kala malah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mohon maaf, kadang-kadang hidupnya sudah Allah buat susah, gak pernah sholat, gak pernah ibadah, udah susah nyusahin diri lagi gitu. Harusnya dia, kadang-kadang antum coba lihat orang-orang yang sukses itu, kalau antum lihat bagaimana pola hidupnya, jauh lebih sehat dibandingkan kita. Mereka sukses karena mereka ibadahnya juga luar biasa. Bangunnya pagi, sholat subuh ke masjid, ya, dari habis subuh nggak tidur lagi, baca buku, ngurusin kerjaan, udah mulai itu. Coba kadang kita yang susah itu, jam segitu, udah subuh diqadha sama duha, jam 8 subuhnya, ya, bangun habis itu masih males-malesan, ya rezeki bener dipatok ayam gitu. Ini kadang-kadang udah susah nyusahin diri sendiri. Memang kadang-kadang pola hidup kita yang nggak jelas. Bukan nyalahin takdir gitu. Gaya hidup kita yang harus diperbaiki. Gak semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala itu harus memihak kita. Takdir itu diberikan yang terbaik meskipun belum tentu baik menurut kita. Fa innal 'abda idza nasaba baina 'ainaihi hadzal malhadh al-jalil ra'ahu yafuqu jam'an katsira minal khalqi fil 'afiyati wa tawabi'iha wa fi rizqi wa tawabi'ihi mahma balagat bihil hal fa yazulu qalaquhu wa hammuhu wa ghammuhu wa yazdadu sururuhu wa ightiyatuhu bi ni'amillahi allati faqa fiha ghairuhu mimman huwa dunahu fiha. Kata penulis, kalau kita mengaplikasikan hadis Nabi yang tadi, yaitu selalu melihat yang susah, selalu memandang ke bawah, selalu berusaha untuk muhasabah, maka kita akan jauh lebih bahagia hidupnya. Saat kita berpikir bahwasanya hidup kita ini ternyata lebih baik gitu daripada yang lainnya, Allah kasih kita nikmat lebih banyak daripada yang lainnya, kita jadi lebih bersyukur, kita jadi lebih pandai menjadi hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti hidup kita akan lebih bahagia. Maka yang harus dirubah adalah pola hidup dan pola ibadah. Pola hidup soal gaya tadi, besarkan daya, kecilkan gaya. Soal pola ibadah, penuhi panggilan Allah kalau pengen Allah dengerin. Penuhi panggilan Allah, baca pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Karena kalau kita tidak paham pesan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, kita enggak akan dapat nilai bahagianya. Kenapa kita selama ini tidak dapat petunjuk dari Quran? Alasan pertama, karena nggak mau baca. Kedua, nggak ngerti. Udah baca nggak ngerti lagi. Ketiga, nggak mau tadaburi. Kalau tiga-tiga yang dijalankan, insya Allah solusinya Allah beberkan, Allah berikan. Allah kasih solusinya satu persatu. Antum boleh amalkan ini jamaah. Ini pernah anda cobain. Ketika kita lagi ada masalah, lagi pusing sama urusan hidup gitu, ini mentok banget urusannya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kemudahan, antum curhatkan kepada Allah. Setelah itu buka Al-Qur'an random. Buka Quran, acak aja. Surat apapun, jangan pilih. Buka aja. Baca ayatnya, baca terjemahannya. Boleh jadi itu jawaban dari Allah Subhanahu wa taala atas doa yang barusan kita panjatkan. Banyak orang yang minta namun gak cari jawabannya. Padahal jawabannya deket. Dianya aja pusing sendiri. Dan itu bisa diterapkan. Atau ketika kita sedang dapat masalah,
Jangan banyak ngeluh, tapi banyak muhasabah. Metode ini digunakan oleh Nabi Yunus saat Nabi Yunus ditelan ikan. Saat Nabi Yunus ditelan ikan, beliau itu nggak minta dikeluarkan dari ikan, tapi muhasabah sama dosanya. Tahu doanya Nabi Yunus kan? Gimana Nabi Yunus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Baca arti doa ini. Ada nggak Nabi Yunus minta dikeluarin dari ikan? Ada nggak, ya Allah keluarin saya dari sini, selamatkan saya? Ada? Nggak ada. Apa yang beliau lakukan? Muhasabah. Berarti kalau lagi dalam masalah dan mentok, jangan minta solusi. Kita muhasabah dulu. Boleh jadi gara-gara banyaknya dosa kita jadi mentok. Makanya doa ini artinya la ilaha illa anta, sungguh tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah, subhanaka maha suci Engkau, inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku ini termasuk orang yang zalim. Yang beliau minta adalah muhasabah. Ya Allah, saya ini banyak dosanya, saya zalim, saya melakukan kesalahan, ampuni dosa saya. Nggak minta dikeluarin. Kita kalau lagi banyak masalah, ya Allah, fulus gitu. Ada orang umroh mintanya fulus. Dia pikir dengan fulus semuanya mulus gitu. Nggak mesti fulus untuk urusan hidup. Maka minta ampun dulu atas dosa kita yang banyak ini. Minta kita ini zalim ya Allah, kita banyak dosanya, kita banyak melanggarnya, sholat males, sholat diundur mulu, dijamak mulu, diqadha mulu gara-gara ditinggalin misalnya. Itu yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan zikrullah seperti ini, hati kita menjadi tenang. Dan salat bagian dari zikrullah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa aqimis salata innas salata li dzikri. Dirikanlah salat karena salat itu adalah bentuk mengingatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam salat kita itu jadikan momentum kita berkomunikasi dan berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Janganlah sholat itu masih bawa urusan masalah dunia kita di dalam kepala, ke bawah sampai sholatnya gitu. Udah sholatnya nggak benar, pas sholat nggak khusyuk, ini bermasalah ya. Sholat itu momentum yang paling lama sholat berapa menit gitu, 5 menit, 10 menit lah dari sekian waktu yang Allah kasih. Gunakan 10 menit buat intens dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jauhkan dulu urusan hidup. Kadang lagi sholat HP bunyi, yang masalah kadang-kadang masjid itu HP bunyi, udah ringtone dangdut kan gitu ya. Repot itu orang lagi sholat, ringtone dangdut, mau marah udah rakaat 3 kan gitu, mau batal udah pengen salam, nanggung. Akhirnya ya biarinlah muter matanya si dangdutnya itu muter aja nggak diangkat-angkat. Harus yang punya HP tahu diri, dimatiin, biar nggak ganggu orang sholat. Udah momentumnya bentar, rusak gara-gara dangdut sekejap itu, rusak gara-gara ringtone sekejap, pusing. Apalagi kadang-kadang masjid itu suasananya lagi nikmat sholat gitu, tiba-tiba ada yang berisik, ada apa segala macam, hilang momentumnya. Jadi momen kita zikrullah kepada Allah itu jangan diganggu dengan apapun, termasuk pikiran-pikiran terbesit di dalam kepala kita. Makanya Islam itu menutup segala akses yang bisa membuat kita tidak khusyuk dalam zikrullah. Contoh misalnya masjid jangan kebanyakan tulisan di depan-depannya itu, supaya pas sholat nggak bacain saldo masjid gitu loh. Lagi sholat bacain saldo ini pengeluaran pemasukan karena ditulis depannya kebaca. Ini tulisan layar nih, kalau masih nyala pas sholat dibaca tulisannya. Apalagi imamnya baca panjang kan, kerjanya ngapain lagi ya, nungguin aja cari-cari bacaan. Ada orang pakai baju belakangnya nomor 10 ada namanya, dibaca. Makanya ditutup segala akses, itu bisa mengganggu zikrullah kita. Ya, jangan sampai membuat orang tuh nggak fokus. Ada lagi kalau laki-laki ini pakai celana merosot gitu. Kelihatan tuh celengannya, naudzubillah ya. Lagi sholat kelihatan, lagi sholat, yang belakang kan nggak, gimana itu ngelihat di depan posisi seperti itu. Ya, kadang laki-laki nggak nutup aurat, sholat pakai baju kayak tidak menghargai sholat. Ada orang datang ke presiden bajunya cakep, masya Allah, beli baju. Giliran sholat, ya Allah, ngasal. Ada orang ketemu presiden pakai sarung sama kaos oblong doang gitu, nggak ada, diomelin pas pampres antum nggak boleh masuk. Itu ketemu presiden bukan siapa-siapa. Ketemu Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya presiden. Jelek banget penampilannya, tidak berusaha untuk menampilkan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan penampilan terbaik kita di hadapan Allah. Wa kullama, ini terakhir, statement terakhir, wa kullama tala ta'ammulul 'abdi bi ni'amillahi adh-dhahirah wal batinah ad-diniyah wad dunyawiyah ra'a rabbahu qad a'tahu khairan katsira wa dafa'a anhu syururan muta'addidah wa la syakka anna hadza yadfa'ul humuma wal ghumum wa yujibul farha was surur. Kata penulis, semakin kita selalu ingat Allah, ingat kebaikan Allah, akan tertutup segala ujiannya. Dan semakin ingat Allah Subhanahu wa taala, semakin ingat kebaikan dan nikmatnya,
akan lebih bahagia hidup kita. Banyak terima kasihnya dibandingkan ngeluhnya. Kita akan lebih banyak makasihnya daripada ngeluhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang malulah kepada orang-orang yang selalu mengeluh kepada Allah, padahal dia masih berjalan di atas bumi Allah dengan kaki yang Allah titipkan. Sedangkan ada orang yang tidak diberikan kaki, namun dia berusaha untuk sujud sedalam-dalamnya berterima kasih kepada Allah. Ada orang nggak punya mata, dia malah makasih nggak punya mata. Karena dia bilang mungkin dengan mata saya bisa memaksiati Allah. Karena mungkin dengan mata saya jadi melihat betapa indahnya dunia dan jadi lupa sama Allah. Lihat, dia makasih. Kita punya mata malah ngeluh mulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang mungkin tidak sempurna fisiknya, namun mereka berusaha datang ke masjid meskipun harus bergopoh-gopoh itu. Tergopoh-gopoh datang ke masjid, terpincang-pincang, merangkak datang ke masjid. Ada orang sehat walafiat. Kalau jogging Masya Allah 10 km. Tapi giliran ke masjid gak muncul orangnya. Ada orang kadang olahraga dengan alasan biar sehat, namun sholat gak ada. Apa gunanya itu olahraga? Ada orang misalnya nge-gym, dia bilang saya nge-gym untuk sehat. Kalau untuk sehat aja, gak ada untuk panduan taat, gak ada tujuan untuk taat, percuma. Kita bilang kita nge-gym untuk sehat, biar sholat lebih kuat panjang gitu kan. Biar sholat bisa lebih kuat, khusyuk, itu baru pahala tuh. Jangan buat urusan-urusan dunia aja. Kadang badannya keker, ke masjid gak pernah muncul, pas disolatin aja baru datang ke masjid. Baru muncul, giliran suruh sholat gak muncul. Kadang-kadang memang ada saja orang-orang yang tidak pernah mau datang ke masjid, harus dipaksa sama Allah datang ke masjid, dibawa pakai keranda ke masjid. Itu dipaksa datang ke masjid namanya, untuk disolatkan. Wala'iyadzubillah. Jangan sampai itu ada di momen hidup kita dulu baru kita sadar. Kalau saya boleh nitip nasihat, jangan sampai musibah yang nasihatin kita. Jangan sampai azab yang nyentil kita. Biar sedikit demi sedikit hal yang kita lihat untuk kita syukuri, itulah yang menasihati hidup kita. Semakin kita banyak bersyukur kepada Allah, maka akan semakin bahagia hidup kita. Nggak usah jauh-jauh. Lihat pola hidup kita aja. Apakah kita selama ini lebih banyak mintanya atau banyak ibadahnya? Kadang orang semakin banyak ibadah jadi nggak banyak minta. Dia tahu Allah sudah kasih begitu banyak, sampai bingung mau minta apa lagi. Tapi orang yang jarang ibadah, yang sedikit ibadahnya, banyak mintanya karena dia nggak mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepadanya. Makanya doa orang soleh itu, doa Rasul SAW itu tidak muluk-muluk kayak doanya kita. Doanya Rasul itu umum, to the point. Ini satu contoh doanya Rasul misalnya. Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfata ain. Ini di antara zikirnya Rasul. Kata beliau, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghits, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Aslih li sya'ni kullah, tolong perbaiki seluruh urusanku. Lihat, perbaiki seluruh urusanku. Ini doa umum, general, tapi to the point. Sebenarnya selama ini tuh bukan kita perlu nambah gaji atau nambah ini, bukan. Yang kita perlu hanya perbaiki urusan. Lalu kata Nabi apa? Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan biarkan aku bertawakal, bergantung pada diriku yang lemah ini ya Allah meskipun sekejap mata. Jadi biarkan aku selalu tawakal kepadamu. Itu doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jamaah sekalian, mulai ubah pola fikir kita, pola hidup kita, pola ibadah kita agar kita bisa lebih lurus dan lebih bahagia dalam menjalankan hidup. Semoga yang hadir adalah orang-orang yang ingin berusaha mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Semoga kita-kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang mendapatkan bahagia dunia dan akhirat. Sebagaimana doa yang selalu kita panjatkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kami kehidupan dunia yang baik dan berikanlah kami kehidupan akhirat yang baik. Wa qina adzabannar, dan di antara kebaikan kehidupan kami di akhirat adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa kita dan Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Kurang lebihnya mungkin mohon maaf, dan semoga sedikit dan singkatnya apa yang disampaikan pada pertemuan kali ini bisa membuat kita semakin banyak berfikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sisa waktu menuju Isya gunakan untuk bersiap dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menjelang sebenarnya momentum dari azan ke qomat itu jangan disia-siakan gitu. Kalau hari ini mungkin setelah azan langsung qomat karena ada kajian. Kalau biasanya setelah azan sampai qomat itu kita gunakan untuk berdoa dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.